Jumpa lagi dengan saya, Bu Lina. Ini adalah minggu kedua untuk workshop 3C atau cakap-cakap kelas. Semoga kalian masih semangat ya untuk mengikuti workshop ini. Bu Lina akan memulainya dengan sebuah kutipan. All the great speakers were bad speakers at first. Maksudnya apa sih, Bu? Maksudnya adalah para pembicara hebat itu tidak semerta-merta mereka langsung hebat. Ada proses yang harus dijalani. Begitu. Nah, langsung saja Bina akan membagikan 4 tips untuk menjadi public speaker pemula. Ya, karena kita temanya adalah introduction to public speaking, jadi tidak semerta-merta langsung menjadi public speakers yang hebat, tapi bagaimana untuk menjadi public speakers pemula. Oke. Nah, tips yang pertama adalah percaya diri. Di minggu yang pertama lalu, Wina sudah menjelaskan sedikit tentang percaya diri. Bagaimana bisa percaya diri itu menjadi kunci dari public speaking. Percaya diri itu merupakan fondasinya. Kalau kita nggak percaya diri, maka pesan yang akan disampaikan kepada audiens itu tidak akan sampai. Bunda kasih contohnya. Mulai dari salam saja. Orang yang tidak percaya diri contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan berbeda dengan orang yang percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Beda kan? Itu. Jadi percaya diri adalah kunci utama dari public speaking. Kalau kalian masih malu-malu, ayo dong semangat. Harus percaya diri. Ya. Agar berkualitas. Pembicaraan kalian itu berkualitas, berbobot, dan pesan yang akan kalian sampaikan kepada para audiens itu sampai. Begitu. Oke. Kemudian untuk tips yang kedua yaitu teknik vokal. Nah, teknik vokal di sini itu meliputi volume suara, kecepatan bicara, intonasi, dan artikulasi. Jika audiens tidak bisa mendengar suara Anda, maka perhatian mereka akan berkurang. Public speaker itu harus menjadi center of attention, center of attraction, pusat perhatian. Jadi suara yang diproduksi oleh public speaker tersebut itu harus keras sehingga bisa menjangkau di pada orang-orang yang duduk di belakang. Begitu. Nah, volume suara. Biasanya Bu Lina itu menyarankan untuk contohnya pidato. Bu Lina sudah berapa tahun ya? 5 tahun coaching pidato untuk anak-anak di Sabah, dan alhamdulillah mereka menang, kalau nggak juara 1, 2, 3 lah di Apkres. Yang lumayan fenomenal itu adalah Munira yang sekarang melanjutkan sekolahnya di Kudus SMKN Ubanat. Bu Lina memberi saran bahwa 3 menit pertama itu harus impresif, harus memberikan kesan. Nah, bagaimana memberikan kesan kepada audiens untuk 3 menit pertama? Salah satunya adalah dari suara. Suara harus dimaksimalkan volumenya agar bisa menjadi center of attention atau center of attraction. Begitu. Nanti Bruna akan share contoh pidato Munira, sepertinya ada di page KRI Tawau. Oke. Nah, itu tadi yang volume suara. Kemudian kecepatan bicara.
Untuk kecepatan bicara, kita nggak bisa bicara di depan publik itu seperti seenaknya sendiri. Semuanya harus ada dinamikanya, ada intonasinya, dan artikulasi yang jelas. Artikulasi itu kalau ngomong jelas, dibuka mulutnya, a, i, u, e, o. Tidak, kalau ngomong nggak boleh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan. Nah itu namanya nggak jelas artikulasinya. Karena orang-orang mendengarnya itu akan berbeda, seolah-olah nggak niat. Begitu. Kembali ke kecepatan bicara tadi. Kecepatan bicara kalau kita ngomongnya terlalu cepat, itu nanti akan menyusahkan para pendengar, audiens untuk memahami makna dari apa yang disampaikan oleh public speaker tersebut. Ada waktunya kita menyampaikan berapi-api. Dalam artian kadang kalau orang menyampaikan berapi-api itu agak cepat memang beatnya, tapi ada ketika kita menyampaikannya agak pelan. Nah itu yang akan berlanjut dengan intonasi. Jadi dalam sebuah public speaking itu harus ada yang namanya intonasi atau dinamika. Contohnya dari opening awal, kalian membuka harus dengan semangat. Assalamualaikum, suaranya agak tinggi. Setelah itu penghormatan agak rendah sedikit, slow. Kemudian salam dan lain sebagainya itu agak slow. Tapi ada bagian yang lebih tinggi, itu ada bagian yang ditekankan, yang perlu ditekankan. Contohnya poin-poin yang sangat penting. Indonesia bisa, Indonesia jaya. Nah, seperti itu. Oke. Untuk tips yang ketiga yaitu ekspresi, eye contact, dan juga gesture. Believe it or not only your mouth can talk, but also your body. Jadi yang bisa bicara itu nggak cuma mulut Anda, tapi tubuh kita juga bisa bicara. Mata kita bisa bicara, badan kita bisa bicara. Itu. Makanya ada yang namanya body language. Alright, ekspresi. Bagaimana ekspresi bisa sangat penting untuk public speaker atau public speaking? Dalam menyampaikan materi, ya, tadi Bu Ina udah menyampaikan bahwa ada dinamikanya, di mana materi yang disampaikan oleh public speaker tersebut itu ada, contohnya ada materi sedih atau bahagia atau bersemangat. Nah, itu harus diikuti dengan ekspresi yang meyakinkan. Agar apa? Agar pesan yang disampaikan oleh public speaker itu sampai. Ya. Maksudnya bagaimana sih, Bu? Contohnya, kalau kita bercerita tentang hal-hal yang sedih, wajah kita juga harus menggambarkan kesedihan itu. Gak bisa kita menceritakan hal-hal sedih tapi wajah kita pada suatu hari ada seorang anak yang kelaparan. Nah, itu kan aneh. Kita harus menggambarkan wajah kesedihan ketika kita berbicara mengenai kesedihan. Ketika kita berbicara mengenai semangat ataupun hal-hal yang membahagiakan, maka wajah kita, ekspresi wajah kita juga harus bahagia, harus semangat. Begitu. Bagaimana cara mengolah ekspresi wajah kita? Bu, saya itu tuh orangnya itu gak ekspresif, Bu. Everything is possible. Jangan bilang gak bisa dulu kalau belum dicoba. Kalau Bu Lina sering melakukan senam wajah sebelum maju untuk presentasi atau menjadi public speaker. Bagaimana cara melakukan senam wajah? Kita berdiri di depan cermin, kemudian kita praktekkan beberapa ekspresi. Bagaimana ekspresi sedih, ekspresi marah, ekspresi bahagia. Nah, kita bisa mempraktikkannya sendiri di depan cermin, di kamar. Kalau di depan umum
mungkin kalian akan dikira something wrong with you. Oke. Itu adalah ekspresi. Oke. Selanjutnya adalah eye contact. Dengan melakukan eye contact, maka audiens itu merasa diajak untuk komunikasi. Karena sebenarnya tujuan dari public speaking ya itu karena untuk berkomunikasi, komunikasi dua arah. Jadi kita nggak bisa menyampaikan materi kita tanpa menatap mata para audiens. Nanti kalau kita nggak menatap mata para audiens, pesan kita nggak akan sampai. Begitu. Dengan melakukan eye contact, maka audiens itu merasa diperhatikan. Gitu. Coba deh, kalau sama kalian diajak ngomong sama teman kalian dan teman kalian gak melihat mata kalian, ya kan? Kan kalian merasa gak diperhatikan, betul kan? Nah, sama juga dengan public speaking. Maka kalian harus berani menatap para audiens ketika kalian sedang berbicara. Bu, malu bu, nanti kalau saya lihat audiensnya nanti saya bergegar, saya nervous, nanti saya blank, gimana dong bu? Nah, tips dari Bu Lina, mungkin kalian bisa melihat, kalau kalian malu menatap mata para audiens, untuk pemula kalian bisa menatap bagian dahi ke atas. Jadi seolah-olah kalian itu menatap audiens, tapi sebenarnya kalian melihat dahi ke atas. Paham nggak? Gitu. Semoga bisa dipraktikkan. Oke, selanjutnya adalah gesture. Sikap tubuh itu penting dalam public speaking. Nah, tadi Bunda bilang, not only your mouth can talk, but your body is. Jadi, gak hanya mulut kita yang bisa bicara, tapi badan kita juga bisa bicara. Kalau kita ngomong di depan publik cuma diem aja, kecuali kalian sebagai pembaca berita ya, kalau pembaca berita nggak boleh banyak gerak-gerak, memang harus diem aja. Tapi kalau untuk contohnya adalah public speakingnya dalam hal storytelling, mendongeng, pidato, walaupun cuma gerak-gerakan tangan itu, ya itu akan menimbulkan efek yang berbeda daripada orang yang hanya diam saja. Dengan gesture-gesture seperti ini, maka akan ada penekanan-penekanan materi yang kalian sampaikan. Begitu. Oke? Oh iya, Bu Lina akan menyampaikan hal-hal atau don'ts yang tidak boleh dilakukan ketika kalian sedang menjadi public speaker. Apa saja? Yang pertama adalah memasukkan tangan ke saku. Itu menurut Bu Lina sih itu kelihatan orang yang tidak siap ya. Kemudian yang kedua adalah menggaruk-garuk kepala. Nah, kalau kalian mau menjadi public speaker yang bagus, ya kalian mulailah dengan tidak menggaruk-garuk entah kepala atau bagian-bagian tertentu ketika kalian di depan umum. Contohnya kalian akan mencoba mempraktikannya di kelas. Ketika kalian presentasi, kalian nggak boleh ya garuk-garuk kepala lah, apalah, nggak boleh. Oke? Kemudian yang selanjutnya adalah bola mata bergerak ke atas, kayak gitu, atau ke kiri, atau ke kanan. Pandangan lurus ke depan. Oke? Nah, selanjutnya tidak berdiri siap. Ini sering banget terjadi pada anak. Mereka kalau maju di depan kelas itu kadang itu bersandar di dinding, bersandar kayak gini, atau kakinya yang satu itu tuh kayak dilipat, ditekuk gitu. Jadi berdirinya tuh kayak doyong, kayak miring gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita tidak siap untuk berbicara. Posisi yang baik adalah posisi tegak dan posisi siap. Gitu. Selanjutnya adalah menggerak-gerakkan kaki atau badan ketika berbicara. Maksudnya kita boleh menggunakan gesture tangan,
seperti ini ya, atau kita boleh sekalian jalan-jalan. Biasanya kalau public speaker seperti motivator itu mereka justru sampai jalan-jalan gitu di stage, karena stage-nya memang luas. Tapi tidak dengan kita kayak kadang tuh ada siswa-siswa itu baca itu kayak maju mundur. Pada suatu hari ada seorang, nah kayak gitu, kalian pasti tahu kan ya maksud Bu Lina. Nah itu jangan ya, jangan. Ada lagi ya kakinya tuh kayak main drum gitu, gerak-gerakin terus. Nah itu juga jangan. Posisinya harus siap tegap. Oke. Selanjutnya adalah memegang hidung. Jadi kalian gini, itu gini. Itu tandanya kalian juga tidak siap. Nah itu tadi tolong dihindari, jangan dilakukan ketika kalian menjadi public speaker. Oke. Tips yang terakhir atau tips yang keempat adalah komunikatif. Nah, maksudnya gimana sih Bu? Tadi Buna udah menyampaikan bahwa inti dari public speaking itu adalah untuk berkomunikasi, ya kan? Untuk berkomunikasi. Dalam hal ini komunikasinya terjalin dua arah, antara pembicara dan juga lawan bicara atau audiens. Kalau kita melibatkan audiens dalam penyampaian materi, walaupun hanya memberikan yes no question atau pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya hanya iya dan tidak, ya, di situ audiens akan merasa diperhatikan. Nah, contoh sederhana nih. Selamat pagi teman-teman, sudah makan belum? Siapa tadi yang berangkat terlambat? Siapa yang ketika di chat di WA hanya di read aja, ayo siapa? Nah, jadi akan lebih hidup ketika kita memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat, ya, pertanyaan-pertanyaan singkat atau pertanyaan-pertanyaan jawabannya iya atau tidak. Di situ audiens akan merasa dilibatkan. Beda dengan ketika kita memberikan materi yang sama sekali tidak melibatkan audiens. Contohnya ketika kalian presentasi di kelas, itu mungkin ada beberapa teman kalian yang hanya membaca saja, membaca buku saja. Setelah membaca selesai udah ditutup presentasinya. Nah, lawan bicara atau teman-teman kalian itu pasti merasa bosan. Ini kapan sih selesainya? Dari tadi baca mulu, aku pun juga bisa baca kayak gitu, ya. Jadi komunikasi dua arah itu harus terjadi dalam sebuah public speaking. Tujuannya apa? Tujuan yang pertama adalah agar tadi Bula udah sampaikan, audiens merasa diperhatikan dan agar pesan yang disampaikan oleh public speaker itu sampai. Begitu. Dengan adanya komunikatif, ya, maka pendengar akan lebih tertarik dalam mengikuti materi tersebut. Beda dengan ketika cuma ngasih materi aja gitu. Oke, itu aja tips-tips dari Bu Lina. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Yang paling penting dari tips-tips tadi itu adalah practice makes perfect. Kalau kalian nggak melatihnya, maka akan sia-sia. Kalian ikut 3C ini, ya, cakap-cakap kelas, kalau kalian tidak mengaplikasikannya, maka percuma, hilang sudah tuh, ya. Jadi kalian harus mengaplikasikannya mulai dari kelas kalian. Ketika kalian masuk kelas nanti, ya, ketika presentasi, ya, silahkan diaplikasikan bagaimana cara berdiri yang baik, ya, ketika kalian di depan umum, di depan kelas, bagaimana cara menyampaikan materi, ya, dan lain sebagainya. Semoga bisa membantu, ya. Semoga kalian bisa menjadi public speaker yang handal semua. Amin. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.